Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 14 episode 19. Oke lah, nggak usah banyak mang mimeng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lima cahaya telah dikeluarkan dari dalam telapak tangan Lindong, dan kali ini telah berubah menjadi aula kuno mini yang berdiri tegak di atas telapak tangan Lindong. Di saat yang sama, sebuah riak energi yang cukup menakutkan dan juga kuat telah dipancarkan dari dalamnya. Hal itu sampai membuat kekuatan Yuan di langit menjadi bergejolak. Banyak tatapan mata terlihat bingung ketika melihat menara mini yang dikeluarkan Lindong itu. Mereka pun semuanya telah tercengang lalu berkata, apa itu sebenarnya? Sesaat kemudian, beberapa individu yang bermata tajam, dia segera berteriak, bukankah itu adalah perbendaharaan harta surgawi kuno? Mendengar teriakan ini, semua mata orang menjadi melebar. Mereka tercengang karena melihat aula kuno yang ada di tangan Lindong itu. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengerti mengapa perbendaharaan harta surgawi kuno yang awalnya besar telah berubah menjadi kecil dan muncul di telapak tangan Lindong seperti itu. Di sisi lain, Komandan Iblis Naga Langit juga sedikit terkejut setelah dirinya melihat pemandangan ini, dan tiba-tiba saja Komandan Iblis Naga Langit pun mengerutkan kening. Setelah itu, sebuah keinginan yang tidak terlukiskan melonjak di dalam tatapan matanya. Hal ini membuat Komandan Naga Langit langsung mengatakan, jadi perbendaharaan harta surgawi itu merupakan harta surgawi kuno sendiri. Jika tebakanku benar, maka perbendaharaan harta surgawi seharusnya adalah istana surgawi misterius, dan dia berada di peringkat 10 pada peringkat harta surgawi kuno. Apakah tebakanku benar? Hanya benda seperti itu yang akan bisa memiliki koleksi dari benda-benda suci yang cukup menakutkan dan bisa dikeluarkan dari dalamnya. Mendengar kata-kata dari Komandan Naga Langit, Lindong pun hanya bisa tersenyum, lalu diam jawabnya, sepertinya kau memang cukup berpengetahuan. Karena Lindong telah mengeluarkan istana surgawi misterius, maka itu pasti akan dikenali oleh orang lain. Bagaimanapun juga, mereka yang sudah bisa mencapai tahap samsara akan memiliki kekuatan dan juga pengalaman yang banyak. Selain itu, mereka cukup berpengetahuan tentang apa yang terjadi pada zaman kuno. Komandan Iblis Naga Langit hanya bisa tertawa, lalu dia mengatakan, bocah kecil, kau benar-benar bintang keberuntungan bagiku. Komandan Naga Langit merasa cukup gembira ketika dia melihat istana surgawi misterius. Mendengar ucapan dari Komandan Naga Langit, Lindong hanya bisa tersenyum dingin. Lalu dia menjawabnya, terlalu dini bagimu untuk memutuskan apakah aku bintang keberuntunganmu ataukah mimpi burukmu. Setelah mengatakan hal ini, Lindong mengeluarkan energi Yuan yang gila-gilaan dari dalam tubuhnya, dan hal itu secara terus-menerus mengalir ke istana surgawi misterius yang ada di telapak tangannya. Setelah itu, istana surgawi misterius memancarkan 10.000 sinar cahaya dan menyembur keluar dari dalamnya. Hal ini menimbulkan sebuah keributan yang cukup besar. Sinar-sinar cahaya itu pada akhirnya berubah menjadi seperti sungai yang melayang di udara, dan itu berada di atas kepala Lindong. Jika seseorang mengamati dengan jeli, maka mereka akan bisa melihat begitu banyak harta-harta suci yang berkedap-kedip di dalam sungai ini. Karena sebenarnya seluruh sungai itu dibentuk menggunakan harta-harta suci yang tidak terhitung jumlahnya. Istana surgawi misterius itu memiliki kemampuan untuk pemurnian, dan di dalamnya ada harta-harta suci yang sangat banyak. Namun harta-harta ini jauh dari apa yang bisa disebut sebagai peringkat harta surgawi kuno. Meskipun demikian, harta ini masih termasuk dalam bagian harta karun jiwa, dan itu masih memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan ekspresi raut wajah yang cukup dingin, Lindong tiba-tiba saja berteriak, arus sungai 10.000 harta karun. Dengan segera, arus sungai itu pun mulai bergerak dan menjadi 5 cahaya. Hal ini dengan cepat merobek langit dan dengan kejam mengalir ke arah Komandan Naga Langit dengan cara yang cukup menakutkan. Ketika melihat hal ini, Komandan Naga Langit pun menyipitkan matanya. Lalu dia berteriak, perisai hidup mati. Dengan cepat, sebuah kekuatan hidup mati kini telah menyembur dari dalam tubuhnya, dan selanjutnya
hal itu berubah menjadi perisai cahaya energi yang besar, melindungi seluruh tubuh dari Komandan Naga Langit. Warna hitam dan putih juga perlahan berputar-putar di atas perisai ini. Hal itu membuat perisai terlihat sangat kokoh dan tidak mudah dihancurkan. Pada akhirnya, dar, aliran 5 cahaya dengan kejam menghantam perisai hidup mati milik Komandan Iblis Naga Langit. Sebuah riak energi yang sangat menakutkan pun menyebar dan membuat gunung-gunung yang ada di sekitarnya kini telah runtuh. Beberapa ahli, mereka langsung kabur dengan wajah yang cukup pucat dan memuntahkan darah dari dalam mulut mereka. Karena terkena gelombang energinya saja sudah membuat mereka sangat kesakitan. 5 aliran cahaya yang telah dikeluarkan Lindong kini telah sekali lagi melakukan serangan ke arah depan. Hal ini membentuk seperti naga raksasa yang mengayunkan ekornya dan dengan kejam sekali lagi menabrak perisai hidup dan mati. Hal itu dilakukan secara berulang-ulang. Pada akhirnya, dar, dar, suara ledakan yang tidak terhitung jumlahnya terus dipancarkan dari benturan itu. Bahkan semua orang merasa jantung mereka berdebar-debar dengan sangat kencang. Dan faktanya, tanah di tempat ini sendiri langsung runtuh, sementara ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Semua orang pun terkejut ketika mereka melihat 5 aliran cahaya yang memberikan serangan secara liar. Bahkan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna saja pasti akan langsung berakhir dengan kematian jika menghadapi serangan gila-gilaan dan juga terus-menerus seperti itu. Detik berikutnya, suara retakan pun terdengar. Di dalam menghadapi serangan keras dari aliran 5 cahaya, perisai hidup dan mati yang terlihat kokoh benar-benar telah memiliki keretakan. Dan hal itu pada saat ini telah menyebar dengan cukup cepat. Ketika melihat hal ini, tatapan mata Lindong masih terlihat cukup dingin. Dia pada akhirnya mengepalkan tangannya dan 5 cahaya kini telah berayun kembali dengan sangat keras. Setelah itu semua orang bisa melihat bahwa perisai hidup dan mati milik Komandan Naga Langit benar-benar dihancurkan. Serangan itu langsung mendorong Komandan Naga Langit untuk mundur dengan cara yang sangat menyedihkan. Tubuh dari Komandan Naga Langit yang sudah terdorong mundur kini telah meninggalkan bekas luka yang panjang di atas tanah. Baru kemudian dia bisa menstabilkan tubuhnya secara bertahap. Pakaian dari Komandan Naga Langit sendiri sudah terlihat compang-camping dan ekspresi di raut wajahnya telah berubah menjadi sangat suram. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong akan memaksanya dalam keadaan seperti ini. Namun tiba-tiba saja Komandan Naga Langit tersenyum sebelum akhirnya dia maju satu langkah sambil berkata, itu memang layak menjadi harta suci tertinggi yang berada di peringkat ke-10 dari peringkat harta karun kuno. Membiarkan bocah nakal sepertimu menggunakannya hanya akan menyia-nyiakan kekuatan dari harta itu sendiri. Setelah mengatakan hal ini, kekuatan hidup dan mati sekali lagi meletus dari dalam tubuh Komandan Naga Langit seperti gunung Merapi Tante Gita. Setelah itu, kedua tangan dari Komandan Naga Langit membentuk sebuah segel. Dalam sekejap saja, tangannya telah berubah menjadi tangan naga raksasa dengan kekuatan yang ganas. Di tangan itu sendiri juga ada aliran kekuatan hidup dan mati. Segera setelah itu, Komandan Naga Langit mengepalkan tangannya sebelum akhirnya dia meninju 5 aliran cahaya yang dikeluarkan oleh Lindong. Pada akhirnya, dar, suara keras yang menakutkan pun terdengar dan gelombang energi dahsyat telah menyebar ke seluruh tempat ini. Pada saat ini semua orang bisa melihat bahwa 5 cahaya telah berhasil didorong mundur oleh kekuatan tinju dari Komandan Naga Langit. Namun melihat hal ini, ekspresi raut wajah Lindong masih terlihat sangat dingin. Dia pun dengan kekuatan pikiran kembali membentuk harta-harta surgawi yang tidak terhitung jumlahnya dan sekali lagi bergerak ke arah depan untuk memberikan serangan pada Komandan Naga Langit. Pada akhirnya, dar, sebuah ledakan yang banyak pun muncul. Hal itu dikarenakan Komandan Naga Langit telah berjuang menggunakan tinjunya dan bertarung melawan sungai cahaya yang diciptakan oleh Lindong. Berbagai energi keras menyebar. Hal itu tampak seperti badai dan mengubah gunung-gunung yang ada di bawahnya menjadi debu.
Para individu kuat yang tidak terhitung jumlahnya di tempat ini, mereka terlihat sangat ketakutan dan sekali lagi harus memilih untuk kabur. Setelah merasa jarak mereka cukup aman, pada saat ini mereka melihat pada sosok Lindong yang sebenarnya cukup berani menentang komandan iblisnya ke langit. Dan hal ini membuat ekspresi wajah semua orang menjadi terlihat sangat serius. Ketika banyak orang yang ada di tempat ini melihat pertarungan sengit antara Lindong dan juga komandan iblisnya ke langit, tiba-tiba saja banyak orang merasakan fluktuasi energi yang cukup mengerikan terpancar dari arah yang lain. Mereka semua buru-buru melihat tentang siapa yang telah mengeluarkan fluktuasi energi seperti ini. Banyak orang bisa menyaksikan pasukan besar yang telah memancarkan aura yang benar-benar menakutkan. Mereka adalah pasukan pemakan harimau dan juga Xiaoyan yang telah memegang palu 9 kuali surga. Tubuh dari Xiaoyan sendiri sekarang telah berubah menjadi manusia setengah harimau, sementara dia juga memancarkan riak energi yang sangat menakutkan. Ada aura ganas yang juga terus keluar dari pasukan pemakan harimau. Hal itu sebenarnya langsung bergabung dan memasuki tubuh Xiaoyan. Dengan berkumpulnya aura-aura ganas ini, kulit tubuh dari Xiaoyan sedikit demi sedikit berubah menjadi warna merah. Karena pada saat ini Xiaoyan telah benar-benar mengumpulkan kekuatan dari seluruh pasukan pemakan harimau. Alis komandan Kera Emas ketika melihat pemandangan ini pun berkedut. Dia sedikit terkejut lalu mengatakan dia sebenarnya mampu menyerap kekuatan dari pasukan ini untuk sementara. Tidak lama kemudian suara auman yang sangat keras pun terdengar. Tubuh dari Xiaoyan menjadi semakin merah. Detik berikutnya dia tiba-tiba saja meraung ke arah langit. Dan akhirnya, dar, suara ledakan yang keras pun terdengar. Xiaoyan segera menghentakkan kakinya. Tubuhnya pada saat ini telah melesat dengan cepat menjadi sinar cahaya merah menuju ke arah komandan Kera Emas. Dalam sekejap saja, Xiaoyan pun langsung mengayunkan palu 9 kuali surgawi yang benar-benar berat ke arah tubuh dari komandan Kera Emas. Pada akhirnya, dang, suara benturan yang keras pun terdengar. Dan kali ini, komandan Kera Emas telah menggunakan tongkatnya untuk menghadapi serangan dari Xiaoyan. Sebuah riak energi yang sangat menakutkan langsung tersebar dan membuat ruang yang ada di tempat ini bergetar sampai-sampai terdistorsi. Xiaoyan pun terlihat marah karena serangannya berhasil diblokir oleh komandan Kera Emas. Pada akhirnya, Xiaoyan dengan liar mengayunkan palunya dan pertempuran yang sengit ini juga langsung terjadi antara Xiaoyan dan juga komandan Kera Emas. Detik berikutnya, palu-palu dari Xiaoyan itu benar-benar menghantam tubuh dari komandan Kera Emas secara terus-menerus. Namun sang komandan itu sendiri juga tidak menyerah. Dia telah melepaskan kekuatan di tahap samsara. Dan kali ini, dua kekuatan yang sangat mengerikan bertabrakan, seolah-olah bisa mengguncang dunia ini. Kita akan melihat pertempuran ketiga yang paling tidak intens dibandingkan dengan dua pertempuran yang lainnya. Di tempat itu sendiri ada mayat pemakan langit yang terus-menerus menyerang komandan Elang Hantu. Namun pada saat ini, komandan Elang Hantu juga telah melakukan perlawanan. Namun dia cukup terkejut melihat serangan-serangan kuatnya tidak bisa menghancurkan mayat pemakan langit. Dan malahan serangan itu dilahap oleh mayat pemakan langit. Daya tahan dari mayat pemakan langit ini benar-benar mengejutkan komandan Elang Hantu. Dan untungnya kemampuan serang dari mayat pemakan langit ini belum mencapai tahap samsara. Oleh karena itu, serangan-serangan dari mayat pemakan langit tidak menimbulkan ancaman bagi komandan Elang Hantu. Pertarungan keduanya bisa dikatakan sebagai pertarungan yang cukup santai. Meskipun hal itu masih terlihat cukup mengejutkan karena sebuah boneka mampu menahan seseorang yang berada di tahap samsara, maka hal itu bukanlah boneka biasa. Semua orang yang ada di tempat ini melihat pada tiga pertempuran yang mengejutkan di langit. Mereka secara bertahap mulai menyadari kenapa Lindong berani menantang komandan naga langit sebelumnya. Bagaimanapun juga, Gunung Petir Dalam pada saat ini memang memiliki kekuatan yang cukup mengerikan. Jika bukan fakta bahwa tiga komandan iblis yang hebat harus menyerang secara bersama-sama dan hanya mengandalkan kekuatan dari komandan naga langit saja, mungkin dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Gunung Petir Dalam.
Meskipun demikian, semua orang tahu bahwa ini hanya masalah waktu saja sebelum pada akhirnya Gunung Petir Dalam akan tertekan oleh 3 komandan itu. Karena untuk melawan orang yang kuat di tahap samsara, hal itu tidak bisa dikalahkan hanya dengan menggunakan sebuah trik. Kita berpindah ke tempat yang cukup jauh dari pegunungan harta surgawi. Di tempat itu sendiri ada sebuah riak yang telah muncul di langit. Dalam sekejap saja, riak ini pun berubah menjadi pusaran spasial dan 4 orang segera bergegas keluar dari dalamnya. Tekanan yang sangat mengerikan kini telah terpancar dari dalam tubuh 4 orang itu, sampai-sampai membuat energi yuan alam yang ada di sekitarnya menjadi sangat kacau. Karena sebenarnya aura 4 orang ini telah berada di tahap samsara, dan kekuatan seperti ini akan bisa dengan mudah membalikkan seluruh wilayah perang binatang. Seorang pria tampan yang menjadi pimpinan dari kelompok ini, tatapan matanya melihat pada kejauhan. Lalu dia bertanya, apakah kalian telah mendengar berita? Seorang pria parubaya yang bertubuh cukup besar, dia tersenyum lalu mengatakan, Tuan Diao, orang yang seharusnya kamu cari pada saat ini kemungkinan ada di pegunungan harta surgawi. Apalagi berdasarkan info yang kami terima, sepertinya mereka telah mengalami beberapa masalah. Tubuh dari pria yang menjadi pimpinan itu sedikit bergetar. Lalu dia kali ini mengatakan, masalah apa? Pria parubaya itu pun kemudian menjawabnya, mereka telah menyinggung aula naga darah di wilayah perang binatang ini. Komandan Iblis Naga Langit itu adalah seseorang yang berada di tahap samsara. Berdasarkan informasi yang telah aku terima sebelumnya, sepertinya 2 komandan iblis yang hebat lainnya juga telah menjadi musuh dari orang-orang yang kau cari ini, Tuan Diao. Kedua temanmu itu benar-benar berdarah panas. Mereka sangat berani menyinggung 3 komandan iblis yang berada di tahap samsara dalam waktu bersamaan. Pria yang menjadi pimpinan itu segera mengangkat kepalanya ketika mendengar hal ini, dan dia pun lalu mengatakan, 3 komandan iblis yang hebat. Jika mereka berani menyentuh saudara-saudara dari kakek Martin, maka aku akan merobek kulit mereka hidup-hidup. Lima aliran cahaya seperti sungai yang telah membelah langit, disertai dengan kekuatan yang sangat menakutkan, kali ini terus-menerus bertabrakan dengan tinju yang dikeluarkan oleh Komandan Naga Langit. Hal ini menimbulkan gelombang kejut yang sangat menakutkan, seolah-olah seperti gelombang Sumarni. Selama bentrokan secara langsung ini, harta-harta suci telah dihancurkan oleh kekuatan yang sangat menakutkan. Namun sejumlah besar harta surgawi dengan cepat menggantikannya, karena istana surgawi misterius ini memiliki jumlah harta surgawi yang sangat menakutkan. Dan untuk menghancurkan mereka semua, hal itu di luar kemampuan dari seseorang yang berada di tahap samsara. Sambil terus memberikan pukulan pada 5 cahaya yang dikeluarkan oleh Lindong, Komandan Naga Langit kali ini berteriak, mengaktifkan istana surgawi misterius itu membutuhkan kekuatan yuan yang besar. Biarkan aku melihat berapa lama bocah yang ada di tahap awal kematian mendalam sepertimu bisa bertahan. Kata-kata dari Komandan Naga Langit itu memang tidak salah. Meskipun istana surgawi misterius itu memang sangat kuat, tapi untuk bisa mengendalikan banyak harta yang ada di dalamnya juga bukan sesuatu yang bisa diremehkan, karena konsumsi dari energi yuan benar-benar sangat menakutkan. Dan hal itu akan sangat sulit bagi Lindong untuk bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama hanya dengan kekuatan di tahap awal kematian mendalam. Dan semua orang yang ada di tempat ini sebenarnya juga mengerti akan konsep seperti itu. Namun banyak orang masih tidak bisa memahami bagaimana caranya Lindong benar-benar mampu bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama seperti ini. Meskipun begitu, untuk mengalahkan Komandan Iblis Naga Langit hanya menggunakan harta seperti ini itu masih belum cukup. Kesenjangan antara tahap kematian mendalam tingkat awal dan juga tahap samsara bukan sesuatu yang bisa ditutup hanya dengan mengandalkan harta surgawi. Fakta bahwa Linda masih bisa bertahan sampai detik ini adalah karena dia memiliki bantuan
dari batu melahap yang ada di dalam tubuhnya untuk menyerap kekuatan Yuan alami dan kembali mengisi energi Yuan di dalam tubuhnya. Jika tidak, maka Lido sudah akan kalah sejak tadi. Mendengar kata-kata dari Komandan Naga Langit, Lido hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, "Kalau begitu, aku akan menyelesaikan hal ini secepat mungkin." Karena Lido juga secara alami bisa menyadari kelemahannya. Jika bukan karena bantuan dari penggabungan kekuatan mental dan juga kekuatan Yuannya, serta batu melahap yang ada di dalam tubuhnya, maka Lido tidak akan pernah bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Maka dari itu, dia harus segera mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Tiba-tiba saja tatapan mata Lido berubah menjadi sedingin es. Dia pun segera membentuk segel yang ada di tangannya, dan kecepatan dari 5 aliran cahaya itu pun kini telah bertambah, yang pada akhirnya aliran 5 cahaya menghindari pukulan sombong dari Komandan Naga Langit. Detik berikutnya, aliran ini pun melilit tubuh dari Komandan Naga Langit seperti ular piton raksasa. Setelah tubuh dari Komandan Naga Langit itu terlilit oleh 5 aliran cahaya, dia masih terlihat tenang, lalu berteriak, "Apa sebenarnya yang kau rencanakan dengan menjebakku seperti ini?" Setelah mengatakan hal itu, kekuatan kehidupan dan juga kematian telah menyembur dari dalam tubuhnya. Riak energi yang sangat menakutkan menyebar dan membuat ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Hal itu bahkan menimbulkan suara retakan pada 5 aliran cahaya. Di sisi lain, tatapan mata dari Lido sendiri masih terlihat acuh tidak acuh ketika dia melihat Komandan Iblis sudah terjebak di dalam lilitan 5 aliran cahaya itu. Dan Lindong kini segera mengepalkan tangannya sambil berteriak, "Ledakan!" Pada saat Komandan Naga Langit mendengar kata-kata Lindong ini, tatapan matanya pun menyusut, dan dia bisa merasakan bahwa 5 aliran cahaya yang telah melilit tubuhnya pada saat ini mulai memancarkan sebuah fluktuasi energi yang sangat kacau. Dan harta-harta suci juga telah menunjukkan tanda-tanda untuk segera hancur. Hal ini membuat Komandan Iblis Naga Langit langsung berteriak, "Bocah ini sebenarnya berencana untuk menghancurkan harta-harta suci ini." Karena Komandan Naga Langit tidak pernah menyangka bahwa Lindong akan sangat kejam. Bagaimanapun juga, harta-harta suci ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jika banyak dari mereka telah hancur secara bersama-sama, maka itu akan menjadi sebuah kerugian yang sangat besar. Komandan Naga Langit yang bisa merasakan sebuah energi yang akan segera meledak dengan keras. Tiba-tiba saja tubuhnya membengkak, dan pada saat ini banyak sisik yang padat segera memenuhi tubuh dari Komandan Naga Langit. Detik berikutnya, dar! Sebuah ledakan yang sangat besar benar-benar terjadi. Hal itu sampai-sampai menggetarkan langit dan bumi. Sementara Komandan Naga Langit telah melindungi dirinya sendiri menggunakan perisai hitam putih yang melilit seluruh tubuhnya. Semua orang yang ada di tempat ini terlihat sangat ketakutan ketika mereka bisa merasakan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan dari ledakan itu. Gelombang kejut yang sangat menakutkan segera tersebar dengan cara yang cukup mengerikan, dan bahkan gelombang kejut itu mampu membunuh seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Beberapa ahli pada saat ini benar-benar terkejut, lalu mereka mengatakan bocah Lindong itu memang sangat kejam, karena mereka semua mengerti bahwa Lindong telah membuat banyak harta surgawi menghancurkan dirinya sendiri untuk menimbulkan ledakan seperti ini. Meskipun begitu, masih akan sangat sulit untuk bisa mengalahkan Komandan Naga Langit. Semua tatapan mata banyak orang yang ada di tempat ini melihat pada 5 cahaya yang berangsur-angsur telah memudar. Sementara sosok yang ada di dalamnya kini telah kembali terlihat. Karena itu adalah Komandan Naga Langit yang seluruh tubuhnya telah ditutupi oleh sisik merah darah yang sangat tebal. Di saat yang sama, retakan-retakan pun juga telah muncul di sisik merah darah itu. Hal ini adalah bukti bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh ledakan adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Seluruh cahaya yang telah menyelimuti Komandan Iblis Naga Langit telah benar-benar menghilang. Dia pada saat ini menundukkan kepalanya, dan tubuhnya terlihat cukup menyedihkan. Keinginan membunuh yang sangat besar juga melonjak dari tatapan mata Komandan Iblis Naga Langit. Dia pun kali ini mengatakan, "Benar-benar bocah yang aku benci."
Meskipun luka di tubuh Komandan Iblis Naga Langit tidak parah, tapi hal itu membuatnya sangat marah karena dia berhasil ditekan oleh seseorang yang hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat awal. Hal seperti ini adalah sesuatu yang cukup memalukan bagi seorang Komandan Naga Langit yang terkenal sombong dan arogan. Tidak lama kemudian Komandan Naga Langit pun menghirup nafas dalam-dalam sebelum akhirnya dia mengangkat kepala. Tatapan matanya melihat jahat ke arah Lindong, dan detik kemudian cahaya merah telah berkumpul di punggungnya. Hal ini segera berubah menjadi 6 sayap merah yang terbentang secara perlahan. Banyak orang di tempat ini bisa melihat energi kematian dan juga kehidupan yang telah berputar-putar di sayap merah darah itu. Dengan munculnya sayap ini, maka aura dari Komandan Iblis Naga Langit menjadi semakin menakutkan. Detik berikutnya, sayap itu pun segera mengepak dengan keras. Detik berikutnya, tatapan mata Lindong pun segera menyusut. Sementara sayap naga yang ada di punggungnya kini juga telah dia kepakkan. Dalam sekejap saja tubuh Lindong pun bergerak dan dia berubah menjadi bayangan. Namun di saat yang sama, bayangan yang lain pun segera muncul di hadapan Lindong, dan sebuah tinju merah darah yang ditutup oleh sisik yang cukup aneh pada saat ini telah menembus ruang angkasa dan meluncur ke arah Lindong. Namun pada akhirnya, tinju yang sangat mengerikan itu hanya bisa berhasil menghancurkan bayangan dari Lindong. Tidak lama kemudian sebuah cahaya merah darah sekali lagi telah meletus dari tinju merah dan benar-benar muncul di hadapan Lindong. Hal ini membuat Lindong segera mengambil langkah mundur dengan cepat. Sementara lengan dari Lindong sendiri juga telah dia silangkan. Hal itu segera ditutupi oleh sisik-sisik naga hijau yang dengan cepat melilit seluruh tangan dari Lindong. Pada akhirnya, dar, sebuah ledakan pun terdengar. Tinju naga merah darah pada saat ini telah menabrak lengan dari Lindong dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Tubuh Lindong pun dikirim terbang mundur dan langsung menghancurkan banyak gunung yang ada di belakangnya. Detik berikutnya Lindong menstabilkan tubuhnya, dan kulitnya pada saat ini telah berubah menjadi cukup pucat. Darah segar juga telah merembes dari sudut mulut Lindong. Jelas bahwa Komandan Iblis Naga Langit kali ini telah sepenuhnya melepaskan kekuatan tempurnya. Sambil menyeka darah yang ada di sudut mulutnya, Lindong melirik pada medan pertempuran yang dilakukan oleh Xiaoyan melawan Komandan Kera Emas. Pada saat ini, Xiaoyan secara bertahap telah jatuh pada posisi yang tidak menguntungkan, dan Lindong kemudian berkata, memang sangat merepotkan untuk menghadapi seseorang di tahap samsara. Tidak lama kemudian Komandan Naga Langit pun tertawa dengan dingin. Niat membunuh yang sangat padat juga terlintas di dalam tatapan matanya. Lalu dia mengatakan, bocah kecil, tubuhmu cukup tangguh, namun aku ingin tahu berapa kali kamu bisa bertahan melawan tinjuku. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Komandan Naga Langit pun segera menghilang dengan cara yang cukup aneh, karena dia tidak berniat memberikan waktu bagi Lindong untuk memulihkan dirinya. Tatapan mata Lindong sendiri telah berubah menjadi sangat serius ketika dia melihat adegan ini. Dan detik berikutnya, tubuh dari Lindong tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Hal ini dilakukan oleh Lindong karena dia merasa bahwa kecepatannya jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan Komandan Iblis Naga Langit yang telah mengeluarkan sayap darahnya. Dalam sekejap saja, ruang yang ada di belakang Lindong tiba-tiba terbuka ketika tinju dari Komandan Naga Langit mengarah pada dirinya. Sementara Komandan Iblis Naga Langit kali ini tertawa dengan penuh ejekan, dan tinju naga yang terbungkus oleh energi kematian dan juga kehidupan itu akan menghantam punggung Lindong yang dipenuhi dengan titik vital. Karena pada saat ini Komandan Naga Langit memang berencana untuk memberikan pukulan terakhir dan menghancurkan tubuh Lindong. Bahkan tanah yang ada sekitar Lindong segera runtuh ketika hanya terkena aura dari tinjuan Komandan Naga Langit. Lindong yang bisa merasakan pukulan penghancur dari arah belakang, dia tiba-tiba segera berbalik, dan Komandan Naga Langit pada saat ini cukup tercengang ketika dia bisa melihat bahwa Lindong tidak memiliki kepanikan sedikit pun di raut wajahnya. Komandan Naga Langit pun segera berteriak, mati saja kau. Menghadapi serangan seperti itu, tatapan mata Lindong hanya berkedip. Detik berikutnya, istana surgawi misterius muncul di hadapan Lindong, dan 5 cahaya kini juga telah dikeluarkan. Hal itu dengan cepat berbenturan dengan tinju dari Komandan Naga Langit. Di saat yang bersamaan,
Lindong juga telah mengacungkan jarinya. Sebuah cahaya hitam dan juga cahaya petir kini telah mengembun di ujung jari dari Lindong, dan dua simbol kuno tampak telah terlihat samar di dalam cahaya itu. Pada akhirnya, diar! Istana surgawi misterius dan juga tinju dari Komandan Iblis Naga Langit telah benar-benar berbentrokan dengan cara yang cukup kejam. Semua orang bisa melihat bahwa tanah yang ada di bawahnya kini telah runtuh dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Bahkan retakan yang panjangnya ratusan ribu kaki menyebar di bawah kaki Lindong dan juga Komandan Naga Langit, seolah-olah telah berubah menjadi jurang yang dalam. Darah segar pun pada saat ini telah mengalir keluar dari lengan tangan Lindong. Sementara suara retakan juga telah terdengar dari tangannya. Tubuh Lindong dikirim terbang mundur oleh kekuatan yang sangat menakutkan akibat benturan ini. Namun tiba-tiba saja tangan Lindong yang lainnya pun diulurkan. Ketika dia dikirim terbang ini, sebuah sinar cahaya petir hitam yang tidak terlalu mencolok tiba-tiba saja melesat keluar dari jari Lindong. Tatapan mata Komandan Iblis Naga Langit ketika melihat hal ini segera menyusut karena dia bisa merasakan sebuah perasaan yang sangat berbahaya dari serangan yang dilancarkan Lindong itu. Maka tubuhnya akan secara refleks menghindari serangan itu. Pada akhirnya Komandan Naga Langit pun sedikit bergeser, yang kemudian serangan cahaya petir hitam ini telah benar-benar menembak ke arah bahunya. Sisik merah darah yang ada di tubuh Komandan Naga Langit tidak bisa membuat penghalang sedikit pun ketika tertembus oleh cahaya petir hitam. Hal ini membuat Komandan Naga Langit berteriak dengan sangat keras, sementara darah segar telah menyembur keluar dari bahunya. Hal ini membuat Komandan Iblis Naga Langit akhirnya terlempar dan menabrak dinding gunung sampai menghancurkannya. Di sisi lain, tubuh dari Lindong sendiri pada saat ini juga telah mendarat di atas tanah. Lengannya sudah berlumuran darah, dan hal itu membuat penampilan dari Lindong terlihat cukup menyedihkan. Namun tidak ada satupun orang yang ada di tempat ini berani memberikan ejekan pada Lindong, karena banyak individu kuat yang tidak terhitung jumlahnya benar-benar terkejut ketika mereka melihat Komandan Iblis Naga Langit telah memegangi bahunya, dan darah segar kini terus mengalir dari bahu itu. Tidak ada satupun orang yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya Lindong tidak hanya berhasil selamat dari pukulan fatal Komandan Iblis Naga Langit, tapi dia juga berani mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk memberikan serangan terakhir yang bisa melukai Komandan Naga Langit. Lindong pada saat ini melihat ke arah Komandan Naga Langit yang raut wajahnya terlihat cukup ketakutan. Hal ini membuat Lindong segera menggelengkan kepalanya sambil berkata lirih, "Kasihan sekali, seranganku meleset." Lindong tidak bisa menyangka bahwa sebenarnya Komandan Naga Langit memiliki refleks yang sangat cepat. Dia memang layak menjadi seseorang yang berada di tahap samsara. Mengingat dari karakter Komandan Naga Langit yang sangat berhati-hati, maka Lindong akan sangat sulit untuk menemukan kesempatan kedua. Tidak lama kemudian suara kaki mendarat di tanah pun terdengar. Lindong hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Ketika dia mendengar suara ini, Lindong segera menoleh, yang ternyata itu adalah Xiaoyan. Dan pada saat ini, penampilan dari Xiaoyan juga terlihat sangat menyedihkan. Dirinya nyaris tidak bisa berdiri ketika baru saja mendarat di tanah. Xiaoyan menyeka sudut mulutnya, dan dia bisa melihat lengan dari Lindong yang sudah berdarah. Hal ini membuat Xiaoyan khawatir. Lalu dia berkata, "Kakak Lindong." Lindong hanya melambaikan tangannya. Dia lalu mengatakan, "Tenanglah, aku baik-baik saja." Detik berikutnya, Xiaoyan berkata pada Lindong dengan nada suara yang cukup malu, "Kakak, orang itu sangat kuat dan aku tidak bisa mengalahkannya." Karena sebelumnya di dalam pertarungan melawan Komandan Kerak Emas, Xiaoyan telah menggunakan seluruh kekuatannya. Namun Komandan Kerak Emas itu bukanlah individu biasa, dan kesenjangan besar antara tahap kematian mendalam dan juga tahap samsara adalah sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh Xiaoyan. Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia berkata, "Sudahlah, kau sudah sangat kuat karena berhasil memaksa seseorang di tahap samsara mengeluarkan kekuatan bertarungnya secara penuh hanya dengan kekuatanmu yang berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna." Mendengar hal itu, Xiaoyan lalu bertanya, "Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang?"
Lindong pun segera melirik pada mayat pemakan langit yang masih menahan Komandan Elang Hantu. Dan dia bisa melihat dengan jelas bahwa mayat pemakan langit itu masih tidak bisa dikalahkan oleh Komandan Elang Hantu. Lindong pun mengernyitkan dahinya. Lalu dia berkata, ini sangat merepotkan. Sepertinya kita harus segera pergi. Pada akhirnya Lindong menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan dari 3 orang di tahap samsara. Jika dirinya hanya melawan Komandan Naga Langit sendirian, pasti kelompok dari Lindong tidak akan berakhir buruk dan dia bisa menekan Komandan Naga Langit. Tapi sayangnya, pada saat ini 3 orang berada di tahap samsara telah bergabung secara bersama-sama dan menghadapi kelompok dari Lindong. Lindong pun kali ini mengatakan, mereka tidak akan bisa menghentikan kita jika aku ingin kabur berdua denganmu. Namun pada saat ini kita memiliki banyak orang dari Gunung Petir Dalam. Lindong berkata seperti ini dengan perasaan yang cukup menyesal karena Gunung Petir Dalam adalah faksi yang cukup kuat dan bagus. Jika dirawat dengan benar, maka mereka bisa menjadi dukungan terbesar bagi Lindong ketika kembali ke wilayah Swan Timur. Namun menghadapi situasi saat ini, kemungkinan besar Lindong tidak akan bisa lagi mempertahankan Gunung Petir Dalam. Xiaoyan pun dengan tatapan mata yang tidak peduli dia mengatakan, kakak, selama kamu baik-baik saja, tidak masalah jika aku harus meninggalkan Gunung Petir Dalam. Karena menurut Xiaoyan, Gunung Petir Dalam itu hanyalah sebuah alat dan dia akan lebih memilih Lindong daripada memilih Gunung Petir Dalam. Maka dia tidak keberatan sedikit pun jika harus meninggalkan Gunung Petir Dalam saat ini. Detik berikutnya, Komandan Kera Emas telah mendarat di atas tanah dan armor-armor emas yang ada di tubuhnya terlihat memiliki banyak penyok akibat pukulan dari palu. Jelas serangan dari Xiaoyan sebelumnya telah memberikan banyak masalah bagi Komandan Kera Emas. Dan saat ini, Komandan Kera Emas pun mengatakan, Komandan Api, kau cukup bagus dan kau adalah orang pertama yang bisa mendorongku menjadi seperti ini hanya dengan kekuatan di tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Tidak heran bahwa kamu bisa menghabisi Suzong saat itu, karena kamu sebenarnya jauh lebih kuat dari Suzong. Komandan Kera Emas melihat Xiaoyan dengan tatapan mata yang serius. Dia sangat menyadari jika Xiaoyan dibiarkan tumbuh sebentar lagi dan dia maju ke tahap samsara, maka akan sulit bagi Komandan Kera Emas menandingi kekuatan dari Xiaoyan. Menghadapi kata-kata dari Komandan Kera Emas, Xiaoyan hanya bisa menggenggam palu raksasanya, sementara tatapan matanya tajam ketika melihat ke arah komandan itu. Kali ini, Xiaoyan telah berdiri tegak di depan Lindong dan dia tidak akan membiarkan satupun orang menyentuh Lindong saat ini. Tidak lama kemudian, Komandan Naga Langit dengan tubuh yang sudah sangat menyedihkan tiba-tiba saja muncul dari kejauhan dan dia pada saat ini berdiri di samping Komandan Kera Emas. Penampilan dari Komandan Naga Langit yang telah terluka parah seperti ini membuat tatapan mata dari Komandan Kera Emas terlihat cukup terkejut dan juga berkedut karena dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya Lindong telah mampu memaksa Komandan Naga Langit menjadi dalam keadaan seperti ini. Menurut Komandan Kera Emas, Xiaoyan dan juga Lindong, mereka berdua benar-benar luar biasa. Tatapan mata dari Lindong sendiri saat ini masih terlihat acuh tidak acuh ketika dia melihat wajah ganas dari Komandan Naga Langit. Sebuah formasi cahaya tiba-tiba berkumpul di telapak tangan Lindong. Memang sulit baginya untuk bisa mengalahkan para komandan itu. Namun 3 komandan iblis tidak akan pernah bisa menghentikan jika Lindong ingin melarikan diri. Detik berikutnya, Komandan Naga Langit berteriak dengan cara yang cukup menakutkan, Lindong, jika aku tidak merobekmu hari ini menjadi puluhan ribu keping, bagaimana aku bisa memiliki wajah untuk menjadi kepala dari Aula Naga Darah? Setelah Komandan Naga Langit mengatakan hal ini, sebuah energi kematian dan juga kehidupan telah berkumpul di belakangnya. Hal itu segera berubah menjadi naga terbang 6 sayap yang benar-benar besar. Auranya bahkan bisa mengguncang seluruh tempat ini. Semua orang yang telah hadir di tempat ini menyadari bahwa sebenarnya Komandan Naga Langit telah berubah menjadi sangat gila. Tatapan mata Lindong melihat dingin pada Komandan Naga Langit. Setelah itu, dia meletakkan tangannya di bahu dari Xiaoyan. Karena sekarang, Lindong sudah bersiap untuk bisa pergi kapan saja ketika dia akan mendapatkan serangan. Detik berikutnya,
Lindong berkata dengan lirih pada Xiaoyan, "Xiaoyan, ayo, kita harus segera pergi." Namun tiba-tiba saja ada sebuah suara yang terdengar, dan hal itu cukup familiar bagi Lindong. Bahkan tatapan mata Lindong kini menjadi menyusut ketika mendengar suara itu. Detak jantung dari Lindong juga berdebar dengan cukup kencang karena pada saat ini seseorang telah muncul di langit. Dia pun berteriak dengan keras, "Burung raksasa campuran, kau sebenarnya masih percaya jika dirimu akan terus menjadi ketua dari sebuah faksi setelah kamu menyakiti saudara-saudara dari kakek Martin? Apakah kau sedang bermimpi?" Setelah suara teriakan itu terdengar dan bergema di seluruh langit, pada saat ini langit sebenarnya telah dipenuhi oleh cahaya berwarna ungu dan hitam. Sementara itu, 4 sosok telah melayang di langit. Mereka dipimpin oleh seorang pemuda yang cukup tampan. Pemuda ini pun tersenyum ketika dia melihat pada komandan iblis naga langit yang berada di kejauhan. Seluruh pegunungan tempat ini berubah menjadi sangat sunyi. Sementara para ahli yang tidak terhitung jumlahnya buru-buru berkata dalam hati, "Apa? Orang itu sebenarnya baru saja menyebut Komandan Naga Langit sebagai burung campuran besar." Karena semua orang yang ada di tempat ini sangat tahu bahwa Komandan Naga Langit bukan hanya seseorang yang berada di tahap samsara, tapi dia juga merupakan naga terbang dengan 6 sayap. Di dalam tubuhnya ada jejak darah naga. Meskipun hal itu tidak murni, karena ada jejak darah naga ini, maka Komandan Naga Langit bisa bertindak sedikit sombong. Dan dia cukup bangga dengan sedikit darah naga di dalam tubuhnya. Namun semua orang yang ada di tempat ini tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang muncul dan memanggil Komandan Iblis Naga Langit dengan sebutan burung campuran besar. Itu sama saja adalah sebuah penghinaan. Tidak sedikit pun orang yang meragukan, pasti Komandan Naga Langit akan sangat marah. Tebakan semua orang itu pun benar. Dalam sekejap saja, ekspresi di raut wajah Komandan Naga Langit telah berubah menjadi sangat marah ketika dia mendengar teriakan yang menyebut dirinya sebagai burung campuran besar. Naga Langit pun langsung berteriak, "Apa yang kau katakan barusan?" Niat membunuh yang besar kini juga telah melonjak di dalam tatapan matanya. Jika bukan karena Naga Langit bisa mendeteksi sebuah riak berbahaya dari 4 orang yang baru saja muncul, dia pasti sudah kehilangan kendali dan mengubah pemuda tampan itu menjadi daging cincang. Sementara di sisi lain, Komandan Kera Emas yang ada di samping Komandan Naga Langit, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup muram. Dia secara perlahan menggenggam erat-erat tongkat yang ada di tangannya. Karena Komandan Kera Emas tidak menyangka tamu yang tidak diundang akan muncul di tempat ini, dan mereka bukan seorang sekutu. Di sisi lain, pemuda tampan yang masih ada di langit, dia hanya bisa tersenyum ketika melihat kemarahan dari Komandan Naga Langit. Namun tiba-tiba saja sebuah aura yang sangat mengerikan terpancar jelas dari tatapan mata ungu emasnya. Pemuda tampan itu pun segera menunjuk ke arah Lindong dan juga Xiaoyan yang ada di bawah. Lalu dia bertanya dengan lembut, "Apa yang kau katakan barusan, Naga Langit? Apakah kau mengatakan bahwa kamu akan merobek 2 orang itu menjadi 10.000 keping sebelumnya?" Tatapan mata banyak orang yang ada di tempat ini segera menyusut. Barulah mereka menyadari bahwa sebenarnya kedatangan 4 orang ini adalah bala bantuan untuk Gunung Petir Dalam. Komandan Kera Emas sedikit terkejut. Tatapan matanya dipenuhi dengan ketidakpastian ketika melihat ke arah Lindong. Yang kemudian dia pun mengatakan, jadi mereka berempat adalah bala bantuan. Latar belakang apa yang sebenarnya dimiliki oleh Lindong itu? Karena Komandan Kera Emas tidak menyangka bahwa sebenarnya Lindong akan berkenalan dengan para ahli yang sangat kuat. Komandan Iblis Naga Langit pun ketika mendengar kata-kata itu diam jawabnya, "Apakah kau ingin melindungi mereka? Aku khawatir kau tidak memenuhi syarat." Sebuah ejekan kini segera muncul di raut wajah pemuda tampan, yang kemudian dia mengambil langkah maju sambil mengatakan, tidak memenuhi syarat ya." Detik berikutnya,
Sebuah cahaya ungu dan hitam meletus dari dalam tubuh pemuda itu. Sepasang sayap kelelawar yang sangat besar berwarna ungu dan emas kini telah terbentang dari punggungnya. Hal itu dalam sekejap saja membuat tempat ini menjadi sangat gelap, dan tekanan yang sangat menakutkan juga langsung menyelimuti seluruh tempat ini. Banyak para ahli yang ada di tempat ini ekspresi raut wajah mereka segera berubah, dan mereka pun terkejut lalu mengatakan, tekanan ini sebenarnya dia adalah seseorang yang berasal dari suku Martin Langit. Tatapan mata banyak orang dipenuhi dengan ketakutan ketika melihat pada pemuda tampan yang ada di langit itu. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengira bahwa sebenarnya pemuda itu adalah orang yang berasal dari 4 suku penguasa, dan itu adalah suku Martin Langit. Itu adalah salah satu suku paling kuat dan juga menakutkan di seluruh dunia binatang iblis. Seluruh pegunungan tempat ini bergetar di bawah tekanan yang sangat menakutkan. Di saat yang sama, ekspresi Komandan Naga Langit juga telah berubah menjadi sangat jelek. Dia pun benar-benar terkejut dengan pemandangan ini. Di dalam hati, Komandan Naga Langit langsung berkata, sial, sebenarnya Lindong itu siapa? Bagaimana mungkin dia bisa berkenalan dengan seseorang yang berasal dari suku Martin Langit? Di sisi lain, ekspresi yang sangat serius juga telah muncul dalam raut wajah Komandan Kera Emas. Tubuhnya pada saat ini telah berubah menjadi cukup tegang. Lalu dia mengatakan, aku tidak menyangka orang itu berasal dari suku Martin Langit. Jelas Komandan Kera Emas sangat menyadari betapa menakutkannya orang-orang yang berasal dari suku Martin Langit. Sikap sombong dan angkuh dari suku Martin Langit ini telah terkenal di seluruh dunia binatang iblis. Bahkan 3 suku penguasa lainnya di dunia binatang iblis merasa sangat pusing ketika berhadapan dengan suku Martin Langit. Hal ini karena 3 suku penguasa yang lainnya masih menghormati konsep senioritas. Namun suku Martin Langit ini benar-benar mengabaikan semua hal ini. Jika anak-anak dari Martin Langit dipukul, maka orang tuanya akan maju dan menghajar orang yang memukulnya. Pertarungan seperti ini akan terus berlanjut sampai orang dari Martin Langit benar-benar menghabisi seseorang yang telah menghajar anaknya. Memikirkan adegan itu saja membuat Komandan Kera Emas dan juga banyak orang di tempat ini merasa sangat ketakutan. Pemuda tampan yang merupakan Xiao Diao itu melihat pada Komandan Naga Langit yang raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Sambil tersenyum penuh ejekan, dia pun mengatakan, bagaimana? Apakah kakek Martin ini sudah memenuhi syarat sekarang? Komandan Naga Langit hanya bisa mengepalkan tinjunya. Identitas dari orang-orang yang berasal dari suku Martin Langit kali ini telah membuatnya cukup takut. Tapi bagaimanapun juga, Komandan Naga Langit saat ini telah berada di tahap samsara, dan dia memiliki sebuah kebanggaan yang tinggi. Maka dari itu, dia tidak ingin menyerah, yang kemudian berbicara dengan suara yang cukup lembut. Saudara, teman Lindong ini telah menyambar perbendaharaan harta surgawi kuno yang awalnya menjadi milik dari wilayah perang binatang. Tidak apa-apa jika kamu ingin melindunginya, tapi kami semua akan memburu Lindong jika dia tidak menyerahkan perbendaharaan harta surgawi itu. Komandan Iblis Naga Langit ini sangat licik. Dia sangat tahu bahwa berurusan dengan suku Martin Langit adalah sesuatu yang sulit dia lakukan. Maka dari itu, dia langsung menyeret seluruh orang dan mengatasnamakan wilayah perang binatang untuk membantunya di dalam melakukan penekanan pada Xiao Diao yang merupakan suku Martin Langit yang telah datang ke tempat ini. Namun Xiao Diao hanya bisa tersenyum. Lalu dia menjawabnya, mengambil sesuatu yang menjadi milikmu itu hanya karena semua orang menghormatimu. Tapi saat ini kakek Martin belum memutuskan apakah dia akan melepaskanmu dengan cara yang mudah. Namun kamu sudah benar-benar berani untuk mencari masalah. Apakah kau telah berubah menjadi idiot karena melakukan pertarungan sebelumnya? Mendengar kata-kata ini, Komandan Iblis Naga Langit menjadi sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa pihak dari Xiao Diao akan mendorongnya sampai sejauh ini. Meskipun dia mengambil langkah mundur, jelas Xiao Diao yang telah datang tidak akan bisa melepaskannya dengan mudah. Komandan Naga Langit pun kemudian dia berteriak,
Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kami, 3 komandan iblis yang hebat dari wilayah perang binatang, begitu mudah diganggu? Di saat yang sama, Komandan Naga Langit mengeluarkan aura samsara dari dalam tubuhnya. Sementara Komandan Elang Hantu, dia juga langsung bergegas mendekat dari jarak yang jauh. Meskipun nama dari suku Martin Langit itu cukup menakutkan, tapi godaan dari harta surgawi membuat mereka tidak akan menyerah begitu saja. Tatapan mata dari 3 komandan iblis yang agung itu telah berubah menjadi sangat tajam. Ketiga aura di tahap samsara juga telah menyebabkan energi Yuan di tempat ini berubah menjadi cukup tidak terkendali. Di sisi lain, Xiao Diao hanya tersenyum sebelum akhirnya dia mengatakan, "Oh, jadi begitu ya. Apakah kalian memang berencana untuk bermain-main dengan suku Martin Langitku?" Sementara 3 pria parubaya yang ada di belakang Xiao Diao, mereka tersenyum tipis sambil melangkah maju, kemudian mengatakan, "Haha, aku telah mendengar sedikit tentang 3 komandan iblis yang hebat di wilayah perang binatang. Hari ini, aku benar-benar ingin mencoba dan juga melihat apakah kalian memenuhi reputasi yang kalian pegang selama ini." Setelah mengatakan hal itu, 3 pria parubaya itu juga langsung mengeluarkan aura dari dalam tubuh mereka. Dan jelas aura itu sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan 3 komandan iblis yang hebat. Banyak orang yang ada di tempat ini terkejut setelah mereka melihat bahwa sebenarnya 4 orang yang ada di langit itu berada di tahap samsara. Barisan seperti ini bisa langsung menghancurkan wilayah perang binatang hanya dengan satu gerakan. Kali ini 7 aura samsara yang perkasa benar-benar melakukan bentrokan di langit. Seolah-olah udara yang ada di tempat itu menjadi sangat terdistorsi. Dan semua orang bisa merasakan bahwa aura dari 3 komandan iblis yang hebat telah dipaksa mundur. Jelas mereka adalah pihak yang lebih lemah. Suku Martin Langit itu adalah makhluk yang sebanding dengan suku naga peringkat tinggi. Berdasarkan kekuatan garis keturunan mereka, jelas 3 komandan iblis yang hebat berada di dalam posisi yang tidak menguntungkan. Meskipun mereka sama-sama memiliki level samsara, tapi sebenarnya orang-orang dari suku Martin Langit jauh lebih kuat dari 3 komandan iblis yang hebat. Raut wajah dari 3 komandan iblis yang hebat pada saat ini telah berubah menjadi sangat jelek, karena mereka jelas bisa merasakan aura tekanan yang sangat menakutkan dari pihak lain. Selain itu, mereka juga mengerti bahwa mereka bertiga bukan tandingan ketika melakukan bentrokan secara langsung. Selanjutnya, juga ada Lindong dan juga Xiaoyan yang memiliki kebencian pada mereka bertiga. Jika sampai mereka melakukan pertarungan, kemungkinan Lindong akan bergerak secara diam-diam dan melepaskan kekuatannya untuk bisa membunuh komandan iblis naga langit. Pemikiran seperti ini membuat 3 komandan iblis yang hebat merasa cukup ketakutan. Tidak lama kemudian Komandan Kera Emas hanya bisa mengerutkan keningnya. Dia tertawa dengan cara yang cukup pahit, kemudian mengatakan, "Naga Langit, kemungkinan kita akan gagal mendapatkan harta surgawi itu, dan kita harus mundur hari ini." Meskipun Lindong dan juga Xiaoyan sebelumnya telah mengungkapkan kekuatan bertarung yang cukup mengejutkan, tapi mereka masih tidak bisa dianggap ancaman bagi 3 komandan iblis yang hebat. Namun pada saat ini, kedatangan orang dari suku Martin Langit dan mereka telah campur tangan, maka keuntungan seperti ini akan benar-benar menghilang dan tidak bisa dinikmati oleh 3 komandan iblis yang hebat. Selain itu, Komandan Kera Emas juga merasa sangat ketakutan dan dia harus berpikir 2 kali untuk menyinggung suku Martin Langit. Jika sampai suku itu marah, maka faksi besar dari Komandan Kera Emas akan segera dihancurkan dan dilenyapkan dari dunia ini. Sementara di sisi lain, Komandan Elang Hantu hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, bocah itu sebenarnya dia memiliki latar belakang yang sangat menakutkan. Karena Komandan Elang Hantu tidak pernah bisa membayangkan Lindong akan berkenalan dengan orang-orang yang sangat kuat dan merupakan suku-suku yang mengerikan. Di sisi lain, Komandan Naga Langit hanya bisa mengepalkan tangannya erat-erat setelah mendengar kata-kata dari 2 komandan yang lainnya. Tatapan matanya saat ini dipenuhi kemarahan dan juga ketidakpuasan.
Tidak lama kemudian banyak prajurit dari Gunung Petir Dalam telah muncul di belakang Lindong dan juga Xiaoyan. Mereka semua melihat pada pemuda tampan yang ada di langit yang telah menindas 3 komandan iblis yang hebat, sampai mereka tidak berani menunjukkan kemarahan. Dengan hati-hati, Jenderal Centong pun bertanya, "Komandan Yan, apakah mereka itu adalah temanmu?" Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Benar, dia adalah kakak keduaku." Mendengar jawaban dari Xiaoyan, Jenderal Centong dan juga para jenderal lainnya hanya bisa menganggukkan kepala mereka dan menekan kejutan di dalam hati mereka masing-masing. Segera setelah itu mereka teringat bahwa di masa lalu Xiaoyan ini selalu memanggil Lindong sebagai kakak pertama, dan pemuda tampan yang baru saja muncul itu, dia jelas memiliki status yang sangat tinggi di suku Martin Langit, dan dia sebenarnya dipanggil sebagai kakak kedua. Dengan kata lain, di antara trio ini, Lindong adalah bos bagi mereka bertiga. Memikirkan hal ini saja membuat Jenderal Centong hanya bisa menggelengkan kepalanya dan cukup kagum dengan Lindong. Xiao Diao yang masih melayang di langit melihat pada komandan naga langit. Dia pun kemudian mengatakan, "Burung campuran besar, masalah ini belum berakhir." Segera setelah itu, tatapan mata dari Xiao Diao melihat pada 2 sosok yang ada di bawah sana. Semua orang yang ada di tempat ini, termasuk 3 orang parubaya yang ada di belakang Xiao Diao, bisa merasakan bahwa aura brutal dari Xiao Diao kini telah berkurang ketika dirinya melihat pada 2 orang yang ada di bawah sana. Sebagai gantinya, emosi yang cukup lembut dan juga bersemangat kini telah menggantikan aura brutal itu. Hal ini menyebabkan 3 orang parubaya menjadi sedikit terkejut, karena mereka selama ini jarang menemukan emosi seperti itu dari seorang Xiao Diao yang terkenal cukup arogan dan juga cukup sombong, bahkan di dalam sukunya sendiri. Tubuh dari Xiao Diao pun segera bergerak, sementara aura mengerikan di dalam tubuhnya telah dia tarik, dan dia pada saat ini telah muncul di hadapan Lindong dan juga Xiaoyan. Ketika melihat wajah tampan itu, Xiaoyan pun segera tersenyum, lalu dia berteriak, "Kakak kedua." Sementara Xiao Diao hanya bisa tersenyum, lalu dia mengatakan, "Tahap kematian mendalam tingkat sempurna, harimau bodoh. Sepertinya kau tidak menyanyiakan waktumu selama bertahun-tahun ini." Mendapat perkataan seperti itu dari Xiao Diao, Xiaoyan hanya bisa menggosok kepalanya sambil tersenyum. Segera setelah itu, Xiaoyan pun bergeser dan dia memperlihatkan tubuh Lindong yang ada di belakangnya pada Xiao Diao saat ini. Lindong pun melihat Xiao Diao dengan tatapan mata yang berbinar, dan dia juga langsung tersenyum. Perasaan seperti ini membuat semua orang yang melihatnya akan merasa terharu. Detik berikutnya, Xiao Diao pun teringat ketika mereka bertiga melakukan perjalanan secara bersama-sama dan menghadapi bahaya-bahaya yang besar dan bahkan membuat mereka bertiga hampir mati. Pada saat itu, Xiao Diao juga ingat dengan jelas bagaimana sosok pemuda kurus yang ada di hadapannya ini memilih untuk mundur dari sekte Dao demi bisa bersama dengan dia dan juga Xiaoyan. Mereka bertiga menghadapi kekuatan mengerikan dari 3 pimpinan gerbang Yuan, sampai akhirnya mendorong mereka bertiga dalam keadaan yang putus asa, dan mereka harus segera kabur dari kota iblis yang unik. Pada saat itu, Xiao Diao melihat dengan jelas bahwa tindakan dari Lindong itu merupakan langkah bunuh diri. Tapi Lindong ketika menghadapi hal itu tidak memiliki ketakutan, dan dia masih tersenyum seperti saat ini. Ketika menghadapi situasi berbahaya seperti itu, Xiao Diao pada akhirnya secara diam-diam mengakui Lindong sebagai kakak laki-lakinya. Meskipun hal itu sebenarnya sangat sulit dilakukan oleh seorang Xiao Diao yang kekuatannya jauh melampaui Lindong. Kenangan seperti itu benar-benar terlintas jelas di dalam pikiran Xiao Diao saat ini, dan sebenarnya itu telah membuat Xiao Diao memiliki sebuah emosi yang berkecamuk di dalam hatinya. Xiao Diao hanya bisa menghirup nafas dalam-dalam. Dia pun segera tersenyum pada Lindong. Detik berikutnya, Xiao Diao pun membungkuk lalu berkata, "Kakak Lindong." Pemandangan seperti ini membuat Jenderal Centong dan juga para jenderal lainnya yang berdiri di belakang Lindong sangat terkejut ketika mereka mendengar bahwa Xiao Diao
memanggil Lindong dengan sebutan kakak. Dan ini adalah pertama kalinya seorang Xiao Diao memanggil Lindong dengan cara seperti itu. Bahkan selama ini Xiao Diao tidak pernah terima jika dia hanya menjadi kakak kedua. Namun sekarang perdebatan itu sudah dihilangkan. Xiao Diao pun benar-benar mengakui Lindong sebagai kakak pertama. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Momen seperti apa yang akan terjadi? Karena trio Lindong saat ini telah benar-benar bersatu kembali. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 14 episode 20. Oke lah, gak usah banyak mang-ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suasana di tempat ini dalam sekejap saja menjadi cukup kaku setelah Xiao Diao memanggil Lindong dengan sebutan kakak laki-laki. Banyak para ahli yang tidak terhitung jumlahnya pun terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Sejak kapan seorang pemuda yang lahir dengan penuh kesombongan, kebanggaan, dan juga keangkuhan itu akan memanggil seorang manusia dengan sebutan kakak laki-laki? Apalagi dia adalah seseorang yang berasal dari suku Martin Langit. Selama ini, suku itu tidak pernah menunjukkan diri untuk tunduk di hadapan orang lain. Namun sekarang, adegan itu adalah sesuatu yang cukup mencengangkan. Meskipun banyak orang tidak mengerti apa yang terjadi di tempat ini, tapi mereka semua masih bisa merasakan sebuah kebanggaan di dalam hati dari Xiao Diao. Harga dirinya selama ini menolak untuk tunduk kepada siapapun. Bahkan seseorang yang berada di tahap reinkarnasi sekalipun tidak akan pernah bisa menaklukkan kearoganan orang ini. Namun suku Martin Langit yang terkenal sombong dan juga angkuh, dan mereka sering membuat banyak orang sakit kepala, kali ini benar-benar memanggil kakak laki-laki pada seorang manusia yang kekuatannya jauh lebih lemah daripada dirinya. Kata-kata itu tampak sederhana, tapi membuat suasana di tempat ini menjadi sunyi hanya dalam sekejap mata. Di sisi lain, tatapan mata dari trio Komandan Iblis juga sedikit menyusut dan cukup terlihat serius. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa putus asa. Apalagi hal itu terjadi pada Komandan Kera Emas dan juga Komandan Lang Hantu. Raut wajah mereka berubah menjadi sangat serius. Mereka berpikir bahwa keputusan mereka menyerang pemuda bernama Lindong adalah sebuah kesalahan. Sementara pria parubaya yang juga berasal dari suku Martin Langit, mereka bertiga melihat pemandangan ini dengan cara yang cukup terkejut. Namun tiba-tiba saja mereka bertiga saling bertukar pandang sambil tertawa lalu mengatakan, "Haha, ini adalah pertama kalinya aku melihat Tuan Diao bertingkah seperti ini." Kedua orang yang lainnya pun langsung menganggukkan kepala mereka, dan tatapan mata mereka pada saat ini melihat cukup aneh pada seorang Lindong. Mereka bertiga sadar bahwa tujuan dari perjalanan ini adalah untuk mencari teman-teman penting dari Xiao Diao. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya pertemanan ini memiliki hubungan yang cukup mendalam. Sebagai anggota dari suku yang sama, mereka sangat menyadari karakter dari Xiao Diao lebih jauh lagi. Mempertimbangkan status Xiao Diao dari suku Martin Langit, kemungkinan dia masih akan tetap mempertahankan sikap sombong yang menunjukkan bahwa dunia itu ada di dalam genggaman tangannya. Bahkan para tetua dari suku Martin Langit sendiri merasa pusing dengan sikap Xiao Diao itu. Bagaimanapun dia adalah seseorang yang sangat sombong dan sering berbuat onar, bahkan di dalam sukunya sendiri. Tidak ada satupun dari ketiga tetua ini yang menyadari bahwa Xiao Diao yang biasanya memandang rendah semua orang, kini telah bertindak sedemikian rupa. Lindong pun sedikit linglung ketika dia dipanggil kakak oleh Xiao Diao, yang kemudian Lindong sedikit tertawa lalu mengatakan, "Hah? Apa yang ku dengar tidak salah? Kau benar-benar memanggilku kakak? Wow, ini sangat sulit dipercaya. Kupikir kau akan memanggilku kakak setelah kekuatanku melebihi kekuatanmu." Xiao Diao pun hanya tersenyum, lalu dia mengatakan, Hei, berhentilah, jangan membual kau.
Aku baru saja menyetujui hal ini setelah menyaksikan penampilan bagusmu ketika di kota iblis yang unik. Mendengar jawaban dari Xiaodio, Lindong hanya bisa tersenyum. Setelah itu, dia menutup matanya dan menghirup nafas dalam-dalam. Lindong bisa merasakan seolah-olah beban di dalam hatinya yang selama ini terasa berat benar-benar menghilang. Lindong pun lalu mengatakan, "Akhirnya aku menemukan kalian berdua. Selama ini ketika Lindong berada di laut iblis yang unik, dia telah mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang keberadaan Xiaodio dan juga Xiaoyan. Namun Lindong hanya kembali dengan tangan kosong. Dan akhirnya kali ini mereka bertiga, trio Lindong, telah disatukan kembali. Beban berat yang dipikul Lindong selama 1 tahun ini benar-benar langsung dihilangkan. Xiaodio pun memandangi wajah dari Lindong sambil tersenyum. Dan tiba-tiba saja Xiaodio mengulurkan tangannya dan dia kini memeluk Lindong. Karena sebenarnya hari ini bukan satu-satunya yang diharapkan Lindong sendiri, tapi hal itu sebenarnya juga diharapkan oleh Xiaodio. Pada saat itu luka dari Xiaodio benar-benar parah. Oleh karena itu ketika dia kembali ke sukunya, dirinya hanya bisa mengasingkan diri untuk melakukan pemulihan, yang pada akhirnya Xiaodio tidak bisa keluar untuk mencari Lindong dan juga Xiaoyan. Di dalam pengasingan kultivasinya saat itu, yang Xiaodio pikirkan hanyalah tentang Lindong dan juga tentang Xiaoyan. Jika sampai mereka berdua mati, maka di masa depan Xiaodio rela membayar harga berapapun untuk menghancurkan gerbang Yuan. Tidak lama kemudian, Xiaodio melepaskan tangan dari Lindong sambil tertawa. Dia pun berkata, "Sepertinya masalah itu akan selalu mengikutimu kemanapun kau pergi." Lindong hanya bisa membelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Untuk bisa mendapatkan kekuatan yang cukup, ketika kita kembali ke wilayah Xuan Timur, aku tidak punya pilihan lain." Karena sebenarnya Lindong juga tidak ingin menyinggung ketiga komandan iblis yang hebat. Namun dia juga tidak bisa dengan mudah menyerahkan istana surgawi misterius. Ketika mendengar nama Xuan Timur, tatapan mata Xiaodio pun kini segera menyipit dan sebuah keganasan segera melonjak di dalam tatapan matanya. Dia pun kali ini tersenyum lalu mengatakan, "Wilayah Xuan Timur, aku masih ingat dengan ketiga jabingan tua itu." Lindong tersenyum lalu dia menjawabnya, "Bukan kau saja yang masih ingat, tapi kita semua juga masih ingat." Dan Xiaodio, dia menjawabnya, "Sudahlah, tidak apa-apa karena kamu telah menyinggung mereka bertiga. Kakek Martin tidak bisa melindungimu ketika berada di wilayah Xuan Timur. Namun saat ini, kakek Martin akan menghancurkan siapapun yang berani menyentuhmu di wilayah iblis ini. Izinkan aku menyelesaikan beberapa masalah yang ada di tempat ini, karena aku tidak bisa membiarkan kalian berdua menjadi menonjol sepanjang waktu ini." Ketika Xiaodio mengatakan hal ini, tatapan matanya melihat pada tiga komandan iblis yang hebat. Sementara Lindong yang baru saja mendengar kata-kata dari Xiaodio, dia hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Karena saat ini Lindong mengetahui bahwa Xiaodio memang sudah marah dan dia kembali menjadi Xiaodio yang sombong serta angkuh. Tidak lama kemudian Xiaodio pun berbalik. Dia berjalan maju 1 langkah. Sebuah keganasan yang sangat menakutkan sekali lagi menyapu seperti badai dari dalam tubuhnya. Dan itu membuat semua orang yang ada di tempat ini terlihat gemetaran. Di sisi lain, ekspresi dari tiga komandan iblis yang hebat juga telah berubah menjadi sangat jelek. Xiaodio mengangkat kepalanya. Tatapan matanya dipenuhi dengan kebrutalan ketika dia melihat tiga komandan iblis lalu berkata, "Meskipun suku Martin Langitku adalah suku yang cukup sombong, tapi kami juga mengikuti aturan. Burung campuran besar, kau tidak bisa pergi hari ini. Namun kedua komandan lainnya, jika kalian masih setia kepada burung campuran besar ini, kalian bisa mengantri di belakang. Dan nanti kakek Martin ini akan berurusan dengan kalian. Namun jika kalian tidak ingin ikut campur dalam masalah ini, silakan mundur dan aku tidak akan mengajar kalian."
Mendengar ucapan dari Xiao Diao itu, Komandan Naga Langit tiba-tiba berteriak dengan marah. Sebaiknya kau tidak terlalu sombong di wilayah perang binatang ini, karena tempat ini bukan wilayah dari suku Martin Langitmu. Setelah mengatakan hal ini, Komandan Naga Langit melihat pada Kera Emas dan juga Elang Hantu. Lalu dia mengatakan, kalian berdua, aku khawatir itu tidak akan bermanfaat bagi kita semua jika sampai berita di tempat ini menyebar dan kalian mengizinkan orang luar bertindak sesuka hati di dalam wilayah kita, maka nama baik dari wilayah perang binatang ini akan segera turun dan kita semua akan dipandang jelek. Bagaimana? Apa kata-kataku benar? Mendengar kata-kata dari Komandan Naga Langit, kali ini Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu memiliki perubahan ekspresi di raut wajah mereka. Dan mereka berdua pun hanya bisa mengatupkan giginya sebelum pada akhirnya mengambil langkah untuk mundur. Hal itu membuat ekspresi raut wajah dari Komandan Naga Langit berubah menjadi jelek dalam sekejap saja. Setelah mengambil langkah mundur ini, Komandan Kera Emas mengatupkan kedua tangannya ke arah Xiao Diao, lalu dia mengatakan, saudara, kita tidak ingin berpartisipasi dalam masalah ini dan kami meminta maaf jika kami berdua telah menyinggung temanmu itu. Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu bukanlah orang yang bodoh untuk berani menyinggung secara terang-terangan pada suku Martin Langit. Bahkan jika mereka tidak memilih untuk mundur, di tempat ini ada 4 orang yang berasal dari suku Martin Langit dan hal itu bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Karena Xiao Diao telah memberikan pilihan untuk mundur, maka mereka bisa mengambil pilihan ini. Tetap setia pada Komandan Iblis Naga Langit adalah sebuah lelucon, karena mereka selama ini bersatu hanyalah untuk melawan Lindong demi mengejar perbendaharaan harta surgawi. Namun mereka tidak ingin bergabung di dalam pertarungan yang tidak bisa mereka handle saat ini. Banyak para ahli yang berada di pegunungan harta surgawi ini, mereka cukup melongo ketika melihat pemandangan bahwa Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu memilih mundur hanya dengan kata-kata Xiao Diao. Orang itu memang layak menjadi suku Martin Langit. Hanya dengan kata-katanya saja sudah bisa menakuti 2 komandan iblis hebat yang berada di tahap samsara. Di sisi lain, kelompok dari Jenderal Centong hanya bisa terdiam dengan penuh rasa hormat. Mereka pun kemudian mengatakan, sungguh menakjubkan. Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu adalah penguasa dari wilayah perang binatang ini. Kedua individu yang terkenal itu telah dipaksa mundur hanya dengan sebuah kata-kata. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Jenderal Centong dan juga para jenderal yang lainnya melirik pada Xiao Diao, dan selanjutnya mereka melihat pada Lindong dengan tatapan mata yang cukup rumit. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menduga bahwa Lindong akan membawa banyak keajaiban seperti ini. Komandan Naga Langit pun segera melihat pada Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu yang telah memilih untuk mundur. Dia pun dengan nada yang marah mengatakan, kalian semua benar-benar pengecut. Apakah kalian berpikir saat ini bahwa Komandan Naga Langit takut menghadapi orang itu sendirian? Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan padaku di dalam pertarungan 1 lawan 1. Mendengar kata-kata dari Komandan Naga Langit itu, Xiao Diao hanya tersenyum dengan raut wajah yang penuh dengan ejekan. Yang kemudian Xiao Diao pun berkata, apakah dirimu akan benar-benar memainkan sebuah trik di hadapan kakek Martin? Apakah dirimu merasa takut dikeroyok oleh kita saat ini? Dan apakah kamu tidak berpikir bahwa sebenarnya dirimu telah melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri? Karena untuk menghadapi burung campuran seperti dirimu, kita tidak perlu bergerak secara bersamaan. Cukup diriku saja sudah mampu menghancurkanmu. Setelah mengatakan hal ini, sepasang sayap kelelawar yang besar segera menjulur keluar dari punggung Xiao Diao. Energi berwarna ungu hitam yang cukup sombong kini telah melesat ke arah langit. Dan sebenarnya Xiao Diao sekarang telah benar-benar memulihkan kekuatan penuhnya.
Tatapan mata dari Komandan Naga Langit pun menyusut ketika dia melihat aura mengejutkan dari seorang Xiao Diao. Segera setelah itu, tanpa sadar ekspresinya berubah menjadi cukup jelek. Meskipun mereka berdua sama-sama berada di tahap samsara, namun Komandan Naga Langit masih bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya dari seorang Xiao Diao. Dunia binatang iblis itu seperti piramida makanan, dan suku Martin Langit ini berada di tingkat tertinggi dari piramida ini. Meskipun Komandan Naga Langit juga telah berada di level yang sama, namun dia masih cukup kurang jika dibandingkan dengan Xiao Diao yang berasal dari suku Martin Langit. Meskipun Komandan Naga Langit benar-benar tertekan oleh situasi saat ini, tapi dia tidak punya pilihan lain selain melakukan pertarungan. Dan dia juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada kekuatannya sendiri. Mungkin kali ini memang cukup sulit bagi Xiao Diao untuk mengubah Komandan Naga Langit menjadi keadaan yang menyedihkan. Bahkan jika Xiao Diao unggul, kemungkinan Komandan Naga Langit masih bisa mencari cara untuk melarikan diri dengan segera, dan itu tidak akan mempengaruhi reputasinya. Dengan pemikiran seperti ini, tatapan mata Komandan Naga Langit pun berubah menjadi gelap dan dingin. Memang benar, tidak ada satupun orang yang ingin menyinggung suku Martin Langit. Namun pada saat ini, Komandan Naga Langit tidak memiliki jalan lain, karena dirinya tidak ingin menjadi orang pengecut seperti Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu. Tidak lama kemudian Komandan Naga Langit pun berteriak ketika dia mengambil satu langkah untuk maju. Aku selama ini sudah mendengar tentang betapa kuatnya suku Martin Langitmu. Maka dari itu, biarkan hari ini aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Setelah mengatakan hal ini, energi hidup dan mati yang benar-benar agung menyebar dari dalam tubuh Komandan Naga Langit. Hal itu segera berubah menjadi 6 sayap berwarna merah darah. Dalam sekejap saja, aura di dalam tubuh Komandan Naga Langit terasa cukup mengerikan, karena dia sudah mendorong seluruh kekuatan level samsaranya hingga batas tertinggi. Xiao Diao hanya menanggapi hal ini dengan cukup santai, dan dia juga tersenyum dengan penuh keganasan. Di saat berikutnya, sayap yang ada di punggung Xiao Diao pun mengepak, dan pada akhirnya angin yang kencang kini telah berhembus. Tidak lama kemudian, tubuh dari Xiao Diao menghilang dalam seketika. Ketika melihat hal ini, sayap darah yang ada di punggung dari Komandan Iblis juga langsung mengepak, dan tubuhnya kali ini dengan cepat bergerak ke arah belakang. Namun tiba-tiba saja, sebuah ruang yang ada di belakang Komandan Naga Langit kini telah terbelah. Sebuah tinju yang dipenuhi dengan aura mengerikan kini telah mengarah untuk menghantam tubuhnya. Sementara Komandan Naga Langit juga telah mengeluarkan energi kehidupan dari kematian di bawah telapak tangannya. Komandan Naga Langit pun segera berbalik. Pada akhirnya, dar! Tinjuan dari Xiao Diao dan juga telapak tangan dari Komandan Naga Langit pada saat ini langsung berbenturan, dan sebuah riak energi yang sangat mengerikan telah tersapu seperti sebuah badai. Bahkan ruang yang berada di dalam radius 100.000 kaki kini telah tersebar di bawah kekuatan yang menakutkan seperti itu. Di dalam bentrokan ini, tiba-tiba saja terdengar suara, "Enyahlah kau!" Ketika mendengar teriakan ini, ekspresi di raut wajah Komandan Naga Langit telah berubah menjadi sangat jelek. Sisik-sisik darah yang ada di tangannya kini telah retak, yang pada akhirnya tubuh dari Komandan Naga Langit telah dikirim terbang mundur dengan cara yang sangat menyedihkan. Banyak para penonton yang ada di tempat ini bisa melihat dengan jelas bahwa Komandan Naga Langit telah terjatuh di dalam kerugian hanya setelah melakukan satu bentrokan dengan Xiao Diao. Banyak orang benar-benar kagum ketika melihat seorang Xiao Diao, dan dia memang pantas berasal dari suku Martin Langit. Xiao Diao kali ini memberikan beberapa ejekan ketika melihat Komandan Naga Langit dikirim terbang mundur. Hanya itu yang kau punya. Pada saat ini Xiao Diao telah mengungkapkan keangkuhan dan juga kesombongannya yang asli. Dia benar-benar memandang Komandan Naga Langit sebagai lawan yang harus dia permainkan.
Ketika mendengar ejekan itu, raut wajah Komandan Naga Langit berubah memerah dan dipenuhi dengan kemarahan. Dia pun lalu berteriak, "Terlalu dini bagimu untuk merayakan hal ini." Tiba-tiba saja kaki dari Komandan Naga Langit menginjak pada udara yang kosong, sementara energi kehidupan dan juga kematian kini telah berputar-putar di sekeliling tubuhnya, dan hal ini membentuk seperti sebuah pusaran. Sebuah raungan naga yang dipenuhi dengan aura keras dan liar kini telah bergema di langit. Komandan Naga Langit pun segera berteriak, "Tinju penghancur langit naga yang mendominasi." Setelah Komandan Naga Langit mengucapkan hal ini, semua orang bisa melihat sayap raksasa kembali terbentuk di belakangnya, dan kemudian seekor naga terbang telah meraung di dalam sebuah tinju yang dilemparkan oleh Komandan Naga Langit. Tinju ini benar-benar membawa kekuatan penghancur yang cukup mengerikan. Dalam sekejap saja, sebuah angin kencang langsung menyapu langit. Pada saat melihat serangan ini, Xiao Dao hanya bisa tertawa dingin. Lalu dia mengatakan, "Kau benar-benar berani menyebut dirimu sebagai naga yang mendominasi hanya dengan kekuatan kecil seperti ini. Kau itu adalah aib bagi suku naga." Setelah berkata seperti ini, Xiao Dao pun mengulurkan tangannya, dan sebuah petir berwarna ungu hitam telah menari-nari di lengan tangan dari Xiao Dao. Detik berikutnya, duar, sebuah ledakan yang besar pun terdengar karena tinju dari Komandan Naga Langit pada saat ini telah menghantam telapak tangan dari Xiao Dao. Namun serangan dari Komandan Naga Langit yang cukup mengerikan itu sebenarnya langsung berhenti setelah menyentuh telapak tangan dari Xiao Dao. Bahkan pada saat ini, tubuh dari Xiao Dao tidak bergetar, apalagi bergeser sedikit pun. Seolah-olah kekuatan mengerikan dalam tinju Komandan Naga Langit itu benar-benar diserap oleh Xiao Dao. Melihat hal ini, Komandan Naga Langit pun menjadi cukup panik. Dia pun kembali mengeluarkan tinjuan untuk menghantam tubuh Xiao Dao, dan banyak bayangan segera terbentuk. Bahkan kekuatan Yuan yang ada di sekitar tempat ini telah berubah menjadi cukup keras di bawah angin tinju dari Komandan Naga Langit. Meskipun demikian, seberapa mengerikannya serangan dari Komandan Naga Langit itu tidak membuat Xiao Dao ketakutan, dan dia masih terlihat cukup santai. Kedua tangan dari Xiao Dao kali ini telah dilambaikan sebelum pada akhirnya hal itu benar-benar menghilangkan seluruh kekuatan tinju dari Komandan Naga Langit. Melihat pertarungan ini, tanpa sadar Xiao Yan pun segera mengeluarkan pujian. Kakak kedua itu memang luar biasa. Sementara Li Dong hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia mengerti meskipun Xiao Dao dan juga Komandan Naga Langit sama-sama berada di tahap samsara, namun sebenarnya mereka memiliki kekuatan yang berbeda. Di dalam pertarungan seperti ini, jelas Komandan Naga Langit bukan tandingan dari Xiao Dao. Pada akhirnya, Lindong hanya bisa tertawa pelan, lalu dia mengatakan, "Di masa lalu aku selalu mendengar bahwa orang ini membual tentang betapa kuatnya dia ketika berada di kekuatan puncaknya. Namun pada saat itu, aku tidak terlalu percaya pada bualannya itu. Tapi sekarang, aku percaya dengan kata-katanya saat itu. Karena dahulu kala seseorang yang berada di tahap nirwana saja sudah menjadi eksistensi yang tidak terkalahkan di dalam tatapan mata Lindong. Sementara Xiao Dao selalu membual bahwa dia memiliki kekuatan yang besar. Padahal saat itu, dia hanyalah roh iblis yang memiliki sedikit kekuatan dan bisa menghilang kapan saja. Lindong juga tidak pernah menyangka bahwa Xiao Dao akan menjadi seperti saat ini. Kemungkinan Xiao Dao sendiri juga tidak pernah bisa menyangka bahwa dirinya akan bisa kembali ke bentuk puncaknya. Hanya mereka berdua yang tahu di dalam hati mereka masing-masing sebuah harga besar yang harus mereka bayar selama ini demi menghadapi para musuh yang kuat untuk akhirnya bisa mencapai pada titik hari ini. Lindong pun bisa melihat sebuah riak energi yang cukup liar dan ganas menyapu di langit. Sebelum akhirnya dia tersenyum lalu berkomentar, "Komandan Naga Langit bukan tandingan dari Xiao Dao." Detik berikutnya, duar,
sebuah ledakan kembali terdengar dan sebuah telapak tangan yang disertai dengan angin dan petir kini telah benar-benar menabrak tinju dari Komandan Naga Langit. Sebuah hawa dingin pun terlintas di dalam wajah dari Xiao Diao. Dia segera melingkarkan tangannya dan kemudian berubah menjadi cakar yang benar-benar besar. Sebuah cahaya ungu dan hitam kini telah berkumpul di ujung cakar itu. Hal ini membentuk seperti sebuah cairan. Xiao Diao pun kemudian mengatakan, "Tangan iblis surgawi." Setelah mengatakan hal ini, dia segera mengayunkan cakar itu, dan dalam sekejap saja tinjuan dari Komandan Naga Langit kini telah benar-benar runtuh. Sementara cakarnya itu dengan keras mendarat di tangan Komandan Naga Langit. Sementara 5 jari yang tajam kini langsung menusuk tangan itu. Suara retakan pun terdengar, dan kali ini percikan darah segar juga langsung terlihat. Komandan Naga Langit pada saat ini berteriak dengan cara yang sangat menyedihkan. Di sisi lain, semua orang benar-benar sangat terkejut ketika mereka semua melihat bahwa satu tangan dari Komandan Naga Langit kini telah benar-benar dipatahkan oleh cakar Xiao Diao. Adegan ini membuat banyak orang menjadi ketakutan. Bahkan Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu juga cukup terkejut melihat pemandangan ini, karena mereka berdua tahu meskipun Naga Langit tidak berasal dari suku naga sejati, tapi tubuh fisiknya adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan, dan tidak ada orang di tahap samsara yang sebenarnya bisa dengan mudah mematahkan anggota tubuh dari Naga Langit. Namun pada saat ini, kekuatan dari Xiao Diao itu adalah sesuatu yang di luar nalar, karena dia bisa dengan mudah mematahkan tangan dari Naga Langit. Sambil memilih mundur, Komandan Naga Langit pun menjerit dengan cara yang cukup menyedihkan. Detik berikutnya, dia menatap tajam ke arah Xiao Diao lalu berkata, "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu?" Menanggapi ucapan dari Naga Langit, Xiao Diao hanya bisa tersenyum. Lalu dia menjawabnya, "Jika kau memiliki kemampuan lain, gunakan sekarang. Jika tidak, maka kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya." Mendengar ucapan dari Xiao Diao itu, Naga Langit menjadi sangat marah. Dia tidak ragu-ragu lagi, yang kemudian membuka mulutnya lebar-lebar. Sebuah sinar cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari dalam mulut Naga Langit. Hal ini kemudian berubah menjadi gunung raksasa yang berwarna emas dan tingginya puluhan ribu kaki. Ada simbol-simbol kuno yang tidak terhitung di atas gunung itu. Sementara riak energi yang sangat menakutkan juga terpancar dari gunung raksasa. Ketika melihat hal ini, Komandan Kera Emas dan juga Elang Hantu, ekspresi raut wajah mereka berubah menjadi sangat jelek karena mereka sebenarnya mengenali benda itu. Hal ini membuat Kera Emas mengatakan itu adalah harta surgawi kuno, Gunung Berat 9 Langit. Sementara ketiga pria parubaya dari suku Martin Langit, ketika melihat pemandangan ini, keterkejutan melintas di raut wajah mereka sebelum akhirnya mereka mengatakan, "Oh, ternyata itu adalah harta karun yang berada di peringkat 30 dari peringkat harta karun surgawi kuno. Dan itu adalah Gunung Berat 9 Langit ya. Tidak kuduga bahwa Komandan Naga Langit benar-benar memiliki harta suci seperti itu." Tidak lama kemudian Komandan Naga Langit pun membentuk sebuah segel yang ada di tangannya. Energi kehidupan dan juga kematian yang benar-benar megah ini telah berubah menjadi pilar cahaya yang kemudian masuk ke dalam gunung emas raksasa. Detik berikutnya, gunung itu pun bergetar, kemudian membengkak menjadi sangat besar. Bahkan ukurannya kini telah mencapai ratusan ribu kaki. Sebuah bayangan raksasa ini telah menyelimuti seluruh tempat ini dan seolah-olah bisa menutupi seluruh pegunungan. Komandan Naga Langitnya sudah marah. Dia lalu berteriak, "Gunung 9 Langit surga, tekan semua iblis." Pada akhirnya, gunung raksasa itu mulai bergerak ke arah bawah. Seluruh dunia yang ada di tempat ini berubah menjadi cukup gelap. Sementara cahaya-cahaya keemasan juga telah keluar dari gunung besar itu, yang pada saat ini gunung raksasa telah berada di atas kepala Xiao Diao. Xiao Diao pun hanya mengangkat kepalanya dengan cukup tenang ketika dia melihat gunung raksasa akan menimpa dirinya. Tidak lama kemudian, Xiao Diao pun segera merentangkan tangannya
dan sebuah energi seperti matahari yang cerah berwarna ungu hitam kini telah meletus dari dalam tubuh Xiaodiao. Pada saat yang sama, Xiaodiao pun berteriak dengan nada acuh tidak acuh, teknik melahap matahari iblis surgawi. Matahari ungu hitam yang sangat cerah kini telah muncul dari dalam tubuh Xiaodiao. Dalam sekejap saja, dunia yang sudah redup ini menjadi lebih gelap dan orang bisa melihat bahwa pada saat ini matahari ungu hitam telah terbit di langit. Detik berikutnya, dang! Gunung emas raksasa yang tingginya ratusan ribu kaki yang membawa kekuatan penghancur sangat menakutkan pada saat ini bertabrakan dengan matahari ungu hitam yang ada di langit. Dari tabrakan ini, seluruh pegunungan yang ada di bawahnya kini telah hancur terkena gelombang dari tabrakan itu. Semua orang juga terlihat sangat ketakutan karena gelombang yang tersebar seolah-olah kiamat akan segera tiba. Namun detik berikutnya, suara berdengung yang keras pun terdengar. Matahari ungu hitam dalam sekejap saja langsung melebar menjadi sangat besar dengan kecepatan yang menakutkan. Matahari ungu hitam ini berubah menjadi seperti lubang tanpa dasar. Gunung raksasa yang bertabrakan sebelumnya langsung dilahap oleh matahari ungu hitam di hadapan banyak pasang mata. Suara mendesis yang cukup misterius juga telah menyebar di langit, dan pada saat ini gunung emas raksasa itu pun telah menghilang dengan cara yang cukup aneh. Meskipun semuanya tampak tetap tenang, namun semua orang bisa merasakan sebuah kehancuran yang dipancarkan dari dalam matahari hitam. Dan semakin lama, riak itu pun dengan cepat melemah. Bintik-bintik cahaya keemasan kini juga telah tersebar dari matahari hitam itu. Dan detik berikutnya, gunung emas raksasa pada saat ini benar-benar lenyap. Ketika fluktuasi energi dari gunung raksasa telah menghilang, ekspresi di raut wajah naga langit berubah menjadi sangat jelek sebelum akhirnya dia memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Pada saat ini dia menyadari bahwa sebenarnya naga langit telah kehilangan kendali atas gunung berat 9 langit. Tanpa sadar, komandan naga langit pun berteriak, Bagaimana mungkin ini terjadi? Karena dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya Xiaodiao akan mampu merebut gunung 9 langit miliknya. Sebuah ejekan pun kini segera melintas di raut wajah dari Xiaodiao. Setelah itu, dia mengatakan, suku Martin Langitku bisa melahap dunia, dan aku sebenarnya menghadapi sedikit kesulitan ketika melahap harta suci kuno. Setelah mengatakan hal itu, tatapan mata dari Xiaodiao berubah menjadi cukup dingin. Dia segera mengambil langkah untuk maju, dan dalam sekejap saja muncul di hadapan komandan naga langit. Melihat hal ini, komandan naga langit pun berteriak dengan keras, dan dia melancarkan tinju yang besar untuk dengan kejam langsung memberikan serangan pada Xiaodiao. Namun Xiaodiao pada saat ini hanya mengulurkan tangannya dan memblokir tinju dari komandan naga langit. Sebuah penghinaan juga telah muncul di sudut mulut dari Xiaodiao. Segera setelah itu, telapak tangan Xiaodiao berubah menjadi cakar. Jari-jarinya pada saat ini setajam pisau dan langsung mencakar daging dari komandan naga langit. Mata dari komandan naga langit pun berubah menjadi warna merah darah, sementara tubuhnya telah membesar dengan kecepatan kilat. Sebelum akhirnya dia benar-benar berubah menjadi naga terbang 6 sayap. Segera setelah itu, dirinya meraung dengan ganas ke arah langit. Pada saat melihat perubahan tubuh dari komandan naga langit, Xiaodiao hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, apakah kau pikir bisa melarikan diri dengan mengeluarkan bentuk aslimu seperti itu? Kali ini, di hadapan komandan naga langit yang telah berubah menjadi naga raksasa, tubuh dari Xiaodiao hanya sebesar semut. Namun sebenarnya aura dari Xiaodiao telah sepenuhnya menekan komandan naga langit. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, pada saat ini kedua cakar milik Xiaodiao telah benar-benar merobek sisik yang keras dari naga 6 sayap. Segera setelah itu, tangan dari Xiaodiao ini meraih sayap berwarna merah darah
dan dia segera mengangkatnya dengan sangat mudah. Segera setelah itu, naga 6 sayap dilemparkan oleh Xiao Diao dan menabrak dengan kejam ke arah gunung yang ada di depan sana. Pada akhirnya, dar! Ledakan yang besar pun terdengar dan seluruh pegunungan telah benar-benar runtuh. Detik berikutnya, naga 6 sayap itu pun masih berjuang dengan cukup payah. Namun tangan Xiao Diao pada saat ini masih memegang sayap raksasanya. Sebuah aura brutal juga telah terlintas dalam tatapan mata Xiao Diao. Tubuhnya bergerak sekali lagi dan melemparkan naga 6 sayap itu, yang kemudian dar! Tanah di tempat ini bergetar dengan hebat. Para ahli yang tidak terhitung jumlahnya benar-benar tercengang ketika melihat Xiao Diao menyeret naga terbang 6 sayap dan membentur-benturkannya ke arah gunung dengan cara yang cukup kejam. Hal ini berlangsung untuk beberapa saat dan membuat banyak orang yang ada di tempat ini menjadi ketakutan, karena pada akhirnya mereka melihat kekejaman dari suku Martin Langit di dalam pertarungan yang nyata. Banyak gunung-gunung yang ada di tempat ini telah benar-benar runtuh. Di saat yang sama, suara raungan menyedihkan juga terdengar dari teriakan Komandan Naga Langit. Hal ini membuat wajah dari Komandan Kera Emas dan juga Lang Hantu terlihat sangat ketakutan. Namun di sisi lain, mereka juga cukup senang ketika memilih untuk mundur dari pertarungan ini. Jika tidak, maka mereka berdua pasti akan memiliki nasib yang sama seperti Naga Langit. Pada saat ini, Komandan Naga Langit yang merupakan salah satu komandan iblis hebat di wilayah perang binatang telah diubah menjadi kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan setelah dia menggunakan gunung berat 9 langit. Hal ini benar-benar membuat Komandan Kera Emas dan juga Komandan Lang Hantu sadar akan kekuatan tempur yang sangat menakutkan dari suku Martin Langit. Kedua komandan iblis itu saling bertukar pandang. Lalu mereka mengatakan, Naga Langit pasti akan sangat menderita. Bahkan jika dia bisa kabur dari tempat ini. Tidak ada satupun dari mereka berdua yang bisa menyangka bahwa situasinya akan menjadi rumit seperti ini. Seandainya mereka mengetahui bahwa Lindong memiliki hubungan dengan suku Martin Langit, maka mereka pasti tidak akan pernah berani untuk memprovokasi Lindong. Di sisi lain, Lindong dan juga orang-orangnya telah menyaksikan kekejaman dan juga kesombongan dari Xiao Diao. Kemudian, Lindong dengan cepat menoleh pada Jenderal Centong dan juga para jenderal lainnya yang raut wajah mereka terlihat cukup ketakutan. Lindong pun terbatuk pelan lalu mengatakan, tenanglah, dia biasanya adalah orang yang sangat ramah. Kelompok dari Jenderal Centong hanya bisa tertawa datar setelah mereka melihat kekejaman dari Xiao Diao ketika menghajar habis-habisan Komandan Naga Langit. Bagaimana bisa kata ramah diberikan pada Xiao Diao yang terlihat brutal seperti itu? Lindong pun sambil meregangkan pinggangnya, dia mengatakan, sepertinya pertarungan ini sudah berakhir, karena Lindong pada saat ini bisa merasakan bahwa aura di dalam tubuh Komandan Naga Langit telah melemah dengan sangat cepat. Jelas serangan-serangan brutal dari Xiao Diao ini telah meninggalkan luka serius di dalam tubuh Naga Langit. Detik berikutnya, beng! Naga raksasa 6 sayap kini telah dikirim terbang dan melintasi langit. Segera setelah itu menabrak gunung sampai menghancurkannya. Darah segar kini juga langsung menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Hal itu membuat seluruh pegunungan ini dipenuhi oleh darah dari naga terbang 6 sayap. Tatapan mata semua orang di tempat ini menjadi sangat terkejut ketika mereka melihat pada naga terbang 6 sayap yang sudah terkubur oleh puing-puing batu. Di sisi lain, Xiao Diao masih melayang di udara dan tubuhnya kali ini secara perlahan telah turun. Wajah dari Xiao Diao dipenuhi dengan ketidakpedulian ketika dia melirik pada naga terbang 6 sayap yang sudah terluka parah. Sambil menepuk tangannya, Xiao Diao pun berbicara dengan nada acuh tidak acuh. Mereka adalah saudara-saudaraku, dan ini tidak berlebihan. Bahkan jika aku membunuhmu, karena kamu telah berani menyentuh saudaraku.
Gunung petir dalam itu merupakan wilayah milik saudaraku, dan aku pasti akan datang mencari siapapun yang berusaha untuk mencelakai saudaraku itu. Ketika Xiaodio berkata seperti ini, semua orang bisa mendeteksi sebuah niat membunuh yang besar di balik suaranya itu. Sementara Komandan Keramas dan juga Komandan Elang Hantu, mereka juga ketakutan dengan ancaman dari Xiaodio. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menarik nafas dalam-dalam, dan mereka benar-benar paham dengan arti kata-kata dari Xiaodio. Tidak ada seorang pun yang ada di tempat ini berani mengucapkan sedikit pun kata-kata. Berbagai ahli kuat yang memiliki reputasi cukup kuat di wilayah perang binatang hanya bisa menuruti perkataan dari Xiaodio setelah mereka semua menyaksikan kebrutalan dari suku Martin Langit. Sebuah cahaya merah darah yang cukup lemah pada saat ini bersinar dari dalam puing-puing batu yang telah mengubur tubuh dari naga terbang 6 sayap. Detik berikutnya, tubuh asli dari Komandan Naga Langit itu telah menyusut dan berubah ke wujud manusianya. Dia pun duduk dengan cara yang sangat menyedihkan di atas puing-puing batu dengan darah yang sudah melumuri seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Komandan Naga Langit itu pun juga terbatuk hebat dan memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Detik berikutnya, tatapan mata dari Komandan Naga Langit melihat kejam ke arah Xiaodio. Lalu dia dengan tegas mengatakan, "Sungguh Martin Langit yang sombong. Jika kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya, maka kamu harus segera membunuhku hari ini. Jika tidak, maka aku tidak akan pernah membiarkan masalah ini berhenti begitu saja." Mendengar kata-kata dari Naga Langit, senyum di wajah Xiaodio pun segera menghilang, dan niat membunuh kini telah terpancar jelas dari tatapan matanya. Komandan Naga Langit yang bisa merasakan niat membunuh besar dari seorang Xiaodio, dia tertawa dengan cara yang tidak takut lalu mengatakan, "Aku adalah anggota dari suku naga. Mari kita lihat apakah suku naga akan mengabaikan masalah ini jika kamu berani membunuhku." Xiaodio yang merasa dirinya diejek, dia pun menjawabnya, "Apakah kau pikir kau itu dianggap sebagai anggota suku naga yang asli? Dan apakah kau berpikir bahwa dirimu ini benar-benar berasal dari suku naga hanya karena kamu memiliki garis keturunan naga yang tidak murni di dalam tubuhmu?" Mendengar kata-kata dari Xiaodio, Komandan Naga Langit hanya bisa mendengus dingin sebelum akhirnya dia mengepalkan tangan, dan sebuah cahaya merah kini telah berkumpul di telapak tangan Naga Langit. Hal itu kemudian berubah menjadi totem naga yang berwarna merah darah. Ada kekuatan naga yang cukup murni merembes keluar dari dalam totem ini. 3 orang parubaya dari suku Martin Langit ketika melihat hal ini hanya bisa mengerutkan kening mereka. Kemudian mereka mengatakan, "Itu benar-benar totem dari suku naga." Karena sebenarnya totem ini hanya diberikan kepada mereka yang telah diakui oleh suku naga. Terlebih lagi, mereka yang memiliki totem seperti ini dianggap sebagai anggota asli dari suku naga. Di sisi lain, Xiaodio pun terkejut untuk sejenak setelah dia melihat totem suku naga yang berwarna merah darah. Melihat perubahan ekspresi di raut wajah Xiaodio, Komandan Naga Langit hanya bisa mengatakan, "Sepertinya kamu cukup ketakutan ketika melihat totem suku naga ini. Dan kamu pada akhirnya mengerti bahwa aku itu memang orang yang menjadi anggota suku naga asli." Setelah terkejut untuk beberapa saat, pada akhirnya Xiaodio tersenyum dengan penuh ejekan. Dia pun kali ini mengatakan, "Suku naga saat ini benar-benar menerima sampah sepertimu menjadi anggota mereka. Kakek Martin ini ingin melihat apakah suku naga berani memulai perang dengan suku Martin Langit hanya karena aku membunuh burung campuran sepertimu." Setelah mengatakan hal ini, keinginan membunuh yang sangat besar kembali melonjak dalam tatapan mata Xiaodio. Tubuhnya dengan cepat bergerak ke arah depan. Kedua jarinya telah menekan udara, dan cahaya ungu hitam kini langsung dikeluarkan dari dalam jari Xiaodio. Hal itu menghancurkan totem suku naga yang ada di tangan Komandan Iblis Naga Langit.
Melihat hal ini, Komandan Naga Langit pun terlihat cukup marah. Lalu dia berteriak, "Beraninya kau!" Komandan Naga Langit benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Diao itu tidak ketakutan setelah melihat totem naga yang telah dia keluarkan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, Xiao Diao kini telah muncul di udara di hadapan Komandan Naga Langit. Sebuah pukulan yang berwarna ungu hitam kini telah dikeluarkan dari dalam tinjuan Xiao Diao. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, pukulan itu pun berubah menjadi cakar ungu hitam raksasa, kemudian merobek ruang udara dan akan dengan kejam menabrak tubuh dari Komandan Naga Langit. Pada saat ini Komandan Naga Langit telah benar-benar terluka parah. Dia tidak bisa bergerak dan dirinya hanya bisa melihat cakar raksasa ungu hitam yang mengarah padanya dipenuhi dengan ketakutan. Naga Langit tidak pernah bisa membayangkan bahwa Xiao Diao akan benar-benar membunuhnya saat ini. Bahkan dia tidak sedikit pun menghormati suku naga yang merupakan salah satu dari 4 suku penguasa. Detik berikutnya, dar! Sebelum cakar ungu hitam milik Xiao Diao itu menghantam tubuh dari Naga Langit, semua orang di tempat ini bisa melihat sebuah ruang yang tiba-tiba saja terbuka di hadapan Naga Langit. Segera setelah itu, 2 sosok telah keluar dari dalamnya, dan kedua sosok ini telah melemparkan serangan telapak tangan yang kemudian menghantam cakar ungu hitam dari Xiao Diao lalu menyebarkannya. Segera setelah itu, suara raungan naga yang cukup rendah pun bergema di seluruh tempat ini dengan mengatakan, teman dari suku Martin Langit selalu menjadi hal yang baik untuk bisa memaafkan dan juga melupakan apa yang terjadi di tempat ini, dan kamu tidak perlu membunuhnya. Banyak pasang mata orang yang ada di tempat ini segera melihat pada siapa yang telah berbicara, dan kali ini mereka semua bisa melihat dengan jelas ada 2 orang yang telah berdiri di hadapan Komandan Naga Langit. 2 orang ini memancarkan tekanan yang sangat mengerikan dari dalam tubuh mereka. Orang-orang yang terkejut, kemudian mereka mengatakan, sebenarnya mereka berdua adalah suku naga yang asli. Tidak ada satupun dari orang yang ada di tempat ini bisa menyangka bahwa sebenarnya 2 suku penguasa telah benar-benar muncul hanya dalam waktu kurang setengah hari. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kemunculan 2 orang dari suku naga ini akan melakukan pertarungan dengan Xiao Diao dan juga para tetua dari suku Martin Langit? Apakah pada akhirnya 2 suku penguasa itu akan saling berbentrokan hari ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.